resolusi nanti. Oke, nanti akan kita jelaskan nanti ya. Nanti akan. Jelang 3 tahun melepas masa dinas di institusi Polri, Dadang Iskandar bukannya berupaya memanfaatkan jelang akhir masa karirnya dengan pengabdian tulus. Ia diduga malah kong-kali kong dengan pengusaha tambang ilegal. Bahkan demi melindungi koleganya itu, ia sampai tega menghabisi rekannya. Alhasil, perbuatan sadisnya itu mendapat ganjaran setimpal. Bukan masa pensiun bersama keluarga yang menanti. Dadang kini harus menerima ancaman hukuman seumur hidup hingga dieksekusi maut oleh Regu Algojo. Kamu simak ya fakta dibalik polisi versus polisi yang kembali mencoreng institusi Polri ini. Ajun Komisaris Polisi atau AKP Dadang Iskandar SH awalnya adalah seorang perwira pertama atau PAMA di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Kali terakhir AKP Dadang Iskandar berkedudukan sebagai Kabag Ops Polres Solok Selatan. Sebelum menduduki jabatan terakhir, dapat dikatakan bahwa tersangka memiliki karir yang cukup baik di sektor kepolisian. Menariknya, ternyata Dadang bukan lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol, tapi diduga lulusan Bintara. Usianya saat ini sudah 57 tahun atau kelahiran 1967. Sebagai perwira polisi, AKP Dadang Iskandar akan memasuki masa purna tugas di umur 60 tahun. Sebelum berposisi sebagai Kabag Ops Polres Solok Selatan, Dadang sempat menjabat sebagai Kasat Res Narkoba Polres Kota Padang tahun 2019 hingga 2020. Saat menjadi Kabag Ops Polres Solok Selatan, Dadang pernah turut serta mengusut kasus tambang emas tanpa izin atau PETI pada Agustus 2023. Selain itu, Dadang Iskandar juga pernah turut mengusut kasus tindak pidana anak di bawah umur hingga kasus curanmor. Kasus polisi versus polisi yang melibatkan 2 personel Polres Solok Selatan terjadi di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Pada Jumat 22 November lepas tengah malam, tepatnya jelang pukul 1 dini hari. Pelaku diduga adalah Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar. Terhadap rekannya Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansari. Peristiwa itu menyebabkan AKP Rianto Ulil Ansori meregang nyawa di tempat. Polda Sumbar dalam konferensi pers menerangkan jika peristiwa tersebut terjadi di parkiran tempat kerjanya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan mengatakan Dadang sempat berada di rumah dinas Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti setelah menghabisi AKP Ulil. Berdasarkan olah tempat kejadian perkara atau TKP, ada 2 selongsong senpi yang ditemukan di parkiran Polres Solok Selatan. Tempat Ulil ditemukan meregang nyawa. Tim Inafis juga menemukan 6 selongsong peluru di rumah dinas Kapolres Solok Selatan. Polisi juga menemukan 11 butir peluru yang belum dimasukkan ke magasin. Bila ditotal, Dadang membawa 42 butir peluru. Usai menembak AKP Ulil, AKP Dadang Iskandar diketahui langsung menyerahkan diri ke Polda Sumbar. Lalu apa yang menjadi pemicu AKP Dadang tega mengeksekusi rekan kerjanya yang dari segi usia terbilang lebih junior dari Dadang Iskandar? Peristiwa yang menyebabkan AKP Rianto Ulil Ansori tutup usia itu diduga berkaitan dengan kasus tambang ilegal jenis galian C di Kabupaten Solok Selatan. Hasil investigasi Polda Sumbar sejauh ini menyebutkan motif dari peristiwa itu lantaran Kabag Ops AKP Dadang Iskandar tidak senang rekannya ditangkap terkait kasus dugaan tambang pasir dan batu atau sirtu ilegal. Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka terkait dengan motif yang bersangkutan lakukan, adalah rasa tidak senang, di mana rekan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan. Sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respon. Selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan, kata Kombes Andri. Andri pun menjawab dugaan rekan AKP Dadang yang ditindak oleh AKP Rianto Ulil Ansori itu merupakan pengusaha tambang ilegal. Dirinya mengaku belum bisa memastikannya karena pihak penyidik masih melakukan pendalaman. Sementara dalam penyelidikannya, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas membeberkan fakta lain dari peristiwa kriminal yang dilakukan oleh Dadang Iskandar. Setelah mengecek lokasi kejadian perkara, Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol Purn Arif Wicaksono
Mendapat fakta bahwa setelah mengeksekusi AKP Rianto Ulil, Dadang bergegas ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti. Di sana Dadang kembali melakukan aksi dar-der-dor. Kejadian ini diketahui oleh ajudan Kapolres Solok Selatan yang tengah berjaga di rumah dinas. Dari rumah dinas Kapolres, Dadang menyasar kamar pimpinan kepolisian di Solok Selatan tersebut. Ia diduga ingin menghabisi Kapolres dari jarak dekat. Hal itu diketahui dari ditemukannya selongsong di tempat tidur Kapolres Solok Selatan. Selongsong juga didapat di kaca depan rumah serta jendela kamar. Ditambahkan Arif, di rumah dinas Kapolres Solok Selatan juga didapati selongsong ada di kaca depan, jendela kamar hingga menembus tempat tidur. Di bagian ruang tamu, selongsong ditemukan menembus kaca hingga sofa. Saat penembakan, ajudan Kapolres sempat keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Tetapi kemudian ia mundur karena pelaku melakukan gestur ancaman kepada ajudan Kapolres, Beber Arif. Ia menjelaskan lebih lanjut, Kapolres lolos dari insiden karena ajudannya cepat mengamankan. Sang ajudan setelah mendengar 2 kali tembakan segera membawa Kapolres ke ruang tengah. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan atau BG mengatakan ex-Kabag Ops Polres Solok Selatan, tersangka Dadang Iskandar dijerat pasal berlapis dan bakal dihukum berat. Ketua Kompolnas ini mengatakan proses sidang etik bakal dipercepat. Ia menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah menegaskan komitmen itu. Kapolri sudah membuat statement agar memberikan hukuman seberat-beratnya dan proses kode etik maupun disiplin ini akan dijalankan lebih awal untuk memecat mantan Kabag Ops tersebut. Dan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, setelah itu baru proses pidananya, kata mantan Wakapolri dan Kepala BIN tersebut. Usai ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku dijerat dengan pasal berlapis, termasuk pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang ancamannya adalah hukuman mati. Dengan bukti yang cukup, tersangka kami tahan. Penyidik menjeratnya dengan pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 dan pasal 351 ayat 3. Ancaman hukumannya maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Jelas Kombes Pol Andri Kurniawan. 4 hari berselang peristiwa nahas tersebut, Komisi Kode Etik Polri atau KKEP menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap AKP Dadang Iskandar. Polri menggelar sidang KKEP terhadap AKP Dadang Iskandar di Gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan pada Selasa 26 November 2024. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Sandi Nugroho menjelaskan dalam sidang etik yang digelar di Gedung TNCC Mabes Polri itu, komisi menyatakan perilaku Ajun Komisaris Dadang sebagai perbuatan tercela. Menjadi backing pengusaha tambang ilegal, diduga kekayaan AKP Dadang Iskandar capai miliaran rupiah. Jika benar, patut diduga jika harta tersebut berasal dari rekan pengusaha tambang ilegal yang berupaya dilindunginya pasca ditindak oleh AKP Rianto Ulil Ansari. Namun dari data resmi yang diperoleh, kekayaannya yang tercatat tidak seperti asumsi warganet. Menurut laporan LHKPN tahun 2020 lalu, Dadang Iskandar melaporkan total harta sebesar 445 juta rupiah. Saat masih menjabat sebagai Kasatres Narkoba Polda Sumatera Barat. Harta tersebut terdiri atas sebidang tanah seluas 400 meter persegi di Kabupaten Solok Selatan senilai 110 juta rupiah, sebuah rumah di Kota Padang senilai 150 juta rupiah, serta beberapa kendaraan bermotor dengan total nilai 239 juta rupiah. Rincian kendaraan tersebut meliputi sepeda motor Honda tahun 2010 6 juta rupiah. Sepeda motor Yamaha Fiction tahun 2013, 13 juta rupiah. Mobil Jeep Suzuki Grand Vitara tahun 2010, 100 juta rupiah. Serta mobil Isuzu Panther tahun 2008, 120 juta rupiah. Selain itu, ia juga memiliki harta bergerak lainnya senilai 24 juta rupiah dan kas Taraka sebesar 22 juta rupiah. Namun, terdapat catatan bahwa pria 57 tahun ini memiliki utang sebesar 100 juta rupiah. Sehingga total kekayaan bersih AKP Dadang Iskandar mencapai 445 juta rupiah. Salah satu peristiwa yang ramai disorot netizen, terutama keluarga korban AKP Rianto Ulil Ansor, adalah ekspresi tersangka Dadang Iskandar saat turut dihadirkan dalam konferensi pers bersama Polda Sumbar sehari pasca kejadian.
Mengenakan baju tahanan biru, Dadang Iskandar berdiri di belakang penyidik Polda Sumbar dengan tangan di borgol. Ia tampak santai menyimak uraian dari penyidik Polda Sumbar. Keluarga korban tampaknya tidak terima dengan raut wajah bak tak berdosa yang ditampilkan Dadang Iskandar usai menghabisi AKP Rianto Ulil Ansor. Paman AKP Rianto Ulil Ansor, Daniel Ferry Mangin, tampak kesal saat melihat perangai pelaku yang seolah tak merasa berdosa atas perbuatannya. Karena itu mereka meminta Polri memberikan hukuman terberat pada Dadang Iskandar yang seakan tak terlihat menyesali perbuatannya. Apakah kalian setuju jika eksekusi maut juga berlaku bagi Dadang Iskandar?